teman-teman, kembali lagi dengan Hans di sini. Ini sekarang hari malam minggu ya. Ini tadi saya baru beliin buah buat persiapan. Kan setiap hari minggu sekali saya selalu siap buah untuk persiapan itu ngemil kalau diet gitu ya. Karena ini ngomong-ngomong tentang hari minggu, malam minggu ya, kan biasanya saya kalau cara diet saya kan kalau setiap minggu saya itu bikin mukbang itu supaya diet saya itu ndak boring. Dan kebetulan ini tadi waktu saya belanja saya pengen banget beli ini ada 3 coklat ini dan saya akan makan ini sambil cerita tentang gaji saya berapa bulan di sini, berapa gaji saya 1 bulannya. Gaji saya di sini 1 bulan itu 11 juta. Ya, 11. Ngomong-ngomong saya juga habis gajian ini tadi. Saya baru menerima gaji saya itu 11 juta per bulannya. Rp6.000 Hongkong dolar itu kalau orang kalau di Indonesia itu hampir 11 juta ya, 11 juta lah ya, tergantung naik turunnya, lebih atau kurangnya. Sik tak ganjelan selimet gendot dhuwur lek Bolinggo. 11 juta ini jangan mikir gajinya berapa ya guys, itu tentang bagaimana perjuangannya di sini kita kerja. Hampir kita pagi bangun jam 6 ya, jam 6 nyampe hampir jam 12 itu kerja non stop di sini ya. Itu gaji segitu. Karena saya itu kerjanya 3 rumah, bayangkan 3 rumah 2 anak. Jadi gaji saya segitu. Coba bayangkan kalau anak-anak yang lain gajinya itu rata-rata paling ya gaji normal itu sebenarnya kan 4.000 berapa gitu ya. Kalau saya lebih, soalnya saya kerja 3 rumah di sini. Dan kalau terkadang saya bisa mendapatkan 11 lebih, itu karena saya lembur di luar. Bayangkan kita makan ibarat 100 ya, uang 100 ini aja kita makan, beli apa coba? Kalau ibarat kita beli orange kita beli orange segini, ini udah berapa harganya? Beli roti, beli nasi, itu minimal itu buat makan 1 kali aja kita bisa ngabisin 100 loh. 1 kali makan loh ya, buat ngemil, buat beli makanan 100. Dan kita kalau part time di luar itu cuma 70, itu udah banyak. Terkadang ada yang 50, ada yang 60. Dan itu pekerjaannya ya, 1 jamnya. Itu pekerjaannya. Bila kita part time, kita bersihin itu yang penyedot apa itu namanya, penyedot minyak itu yang ada di kompor, penyedot minyak tuh banyak minyak. Kita aja nyampe bersihinnya nyampe kayak ini udah nggak mikir ini tangan nanti kena kena itu obat untuk membersihin minyak itu, nyampe tangan kita pecah-pecah, itu udah nggak mikir. Yang penting kita kerja. Bersihin toiletnya itu harus digosok bersih, namanya orang Cina ya. Itu saya kerja selama 4 jam itu bersihin rumah. Namanya di sini kan rumahnya kecil-kecil, bersihin rumah, bersihin dapurnya, masya Allah, karena dia kan nggak punya pembantu ya.
saya kerja itu part time di sana. Masya Allah, itu apa, pokoknya peribahasane Jawa itu rapokro, peribahasa Indonesianya tuh nggak bisa dibayangkan, pokoknya terlalu kotor. Itu saya kerja selama 4 jam itu cuman dibayar berapa, cuman dibayar 230. Itu berarti kan per jamnya kan cuman 75 kalau nggak salah ya. Iya, 70-an 5. Bayangkan kalau kita keluar makan, beli makanan aja loh, kita bisa ngabisin ini 100, ini lo cuman satu kali makan, beli jajan, beli buah, belum nanti pagi sorenya, siang harinya, pagi. Itu bayangkan kalau kita nggak bisa ngirit di Hong Kong. Bukannya sombong atau gimana, enggak ya, gaji 11 juta itu kalau kita nggak bisa ngirim, nggak bisa mempergunakan, hanya satu kedipan aja bisa habis. Ini buat belanja di Hong Kong bisa habis ini uang segini. Maka dari itu saya sering dihina, dikatain sama teman, kamu itu terlalu ngirit. Ya iya, saya terlalu ngirit. Saya di rumah punya orang tua, saya harus nyukupin orang tua saya di sini niatnya kerja. Karena pengalaman saya di Taiwan yang kemarin itu membuat saya udah pokoknya stres. Saya pengalaman di Taiwan dulu, kerja 3 tahun gak dapat apa-apa, pulang cuma bawa uang 50 juta, digunakan di rumah udah habis kayak gitu. Jadi karena saya berencana untuk merubah hidup saya, untuk merubah lebih baik lagi, untuk membahagiakan orang tua saya dan keluarga saya yang ada di kampung, saya terus bekerja keras. Minggu aja terkadang saya tuh nggak libur, saya pergunakan untuk cari kerjaan lain. Kadang habis itu kalau pagi setengah hari gitu ya udah pulang dari kerjaan, saya mondar mandir sambil ngevlog kayak gitu. Dan untuk bulan ini saya sangat-sangat berniat, ya ini mungkin mimpi semua, saya berawal dari mimpi. Saya sangat berniat pengen banget bisa ternak kambing yang kayak kambing domba itu loh, yang kita membeli domba dan nanti di 3 bulan itu pengepulnya itu mengambil, jadi kayak mempelihara ayam kayak gitu. Saya berniat banget dan saya selalu menyisihkan uang jajan, uang ini, uang part time saya sisihkan. Terkadang saya kalau bisa jajan itu keluar, kalau bisa saya ngeluarin duit segini karena saya punya niat yang sungguh-sungguh. Udah dikatain temen kayak apa, saya pokoknya pegang komitmen saya untuk ingin lebih baik di kampung kayak gitu. Nggak apa-apa di sini saya terlihat miskin, yang penting di kampung saya punya apa yang saya harapkan untuk keluarga saya begitu. Karena pengalaman saya yang dulu di Taiwan, saya pulang nggak punya apa-apa, saya pulang hanya membawa uang 50 juta karena saya terbawa khilaf ya, suka shopping, beli-beli baju tiap liburan, saya ganti pakaian yang bagus gini-gini, tapi nggak punya duit. Jadi pengalaman yang kemarin saya gunakan untuk tahun ini. Saya di Hong Kong baru sekitar 1 tahun. Saya berniat untuk lebih baik dan lebih baik. Gak apa-apa terlihat miskin, gak apa-apa dipandang teman sejelek apapun, sering dikatain kamu terlalu ngirit, kamu terlalu ini, gak apa-apa. Yang penting memang niat saya itu, saya selalu ingat sama niat saya bekerja itu untuk orang tua, untuk membahagiakan orang tua saya. Dan saya harus optimis, saya nggak bisa memikirkan diri saya sendiri. Kalau saya gunakan uang ini,
ibarat saya gunakan uang ini untuk 2 minggu, kan di sini kan setiap minggu libur ya, saya gunakan uang ini untuk 2 minggu untuk beli ini beli itu, beli ini beli itu, habis 1 bulan nggak punya apa-apa kalau saya pergunakan ini semua. Niat saya benar-benar sungguh-sungguh bekerja. Untuk saya bekerja di Singapura itu 4 tahun. 4 tahun uang saya pergunakan untuk pengobatan orang tua saya, karena waktu dulu bapak saya kan sakit. Habis itu saya kerja di Taiwan 3 tahun. Itu yang 2 tahunnya itu aku nggak dapat apa-apa, yang 1 tahunnya saya masih bawa uang pulang. Dan habis itu saya berpikiran kayak gini, saya beli baju, beli pakaian, beli ini buat apa, di rumah juga banyak, terus nggak maksudnya mau dijual nggak ada yang nggak bisa dijual lagi, sudah bekas kan. Kalau baju pakaian kayak gitu nggak ada guna. Habis itu saya mikir, saya sudah tua, umur saya lebih, sekarang semakin tahun semakin lebih, saya harus bisa membahagiakan orang tua saya kayak gitu. Jadi saya benar-benar sungguh-sungguh ini selalu pegang komitmen saya untuk membahagiakan orang tua saya. Jadi jangan berpikiran kalau kita mencari uang di negeri orang dengan gaji 11 juta per bulan itu sangat gampang. Enggak, kita banting tulang, bener-bener kerja. Kadang kita makan sambil lari-lari, makan siang makan malam sambil lari-lari, buru waktu, kerja harus kerja. Ini tadi aja udah jam berapa, saya juga baru saja menyetrika baju, nyuci toilet, apa ngepel, udah jam berapa ini, udah jam hampir jam 11-an kan, kayak gitu. Jadi jangan menganggap remeh, oh kamu kerja di luar negeri dengan gaji segini, penghasilan segini banyak. Enggak, kalau kita nggak sungguh-sungguh mempergunakan uang ini untuk apa, kita nggak punya apa-apa. Bener, uang itu ibarat air, bener nggak punya apa-apa. Uang di sini kita belikan barang-barang di sini, kalau uang hanya segini aja bisa ludes 1 minggu, bener, kalau kita nggak bisa hemat. Jadi pengalaman saya yang kemarin itu saya gunakan, karena kemarin saya nggak pernah ada yang perhitungan beli ini beli itu, nggak ada. Saya terus beli ini apa yang saya mau. I don't care about everything, just I won't be happy. Nggak boleh, karena kalau kita pulang ke kampung kita nggak punya apa-apa, kita dihina, kita terasa terkucilkan oleh keluarga, oleh kerabat-kerabat, oleh tetangga. Kamu kerja banyak tahun tapi nggak punya apa-apa, bagaimana? Kan sakit hati kita ya, kita juga malu dengan diri kita sendiri. Jadi pengalaman saya share untuk teman-teman, semoga teman-teman juga sadar bahwa kita kerja di luar negeri itu bukan untuk fashion model yang setiap minggunya kita ganti baju baru. Kita kerja ke luar negeri itu niatnya satu, untuk membahagiakan orang yang ada di rumah. Untuk niatnya orang kan masing-masing ya, niat utama dulu mau kerja untuk apa, kita harus ingat, bener-bener ingat, jangan sampai jadi hinaan orang-orang di kampung. Kita kerja bertahun-tahun nggak punya apa-apa. Jadi sekian untuk teman-teman saya yang ada di rumah, semoga semua teman-teman saya yang ada di rumah yang bekerja semua teman-teman yang bekerja sebagai TKW atau tenaga kerja Indonesia seperti saya di luar negeri, selalu ingat apa niat utama kita. Karena pengalaman saya yang kemarin itu benar-benar membuat saya benci pada diri saya. Kenapa saya nggak inget apa niat saya kayak gitu. Kita di sini kerjanya sama
gajinya sama, nggak usah saling apa ya, saya yang oke, saya yang yes, saya yang enggak, karena gaji kita juga sama, derajat kita sama, pekerjaan kita pun juga sama, jadi semua ada pada diri kita sendiri. Semoga pengalaman saya bisa membantu teman-teman untuk lebih berpikir apa niat dan tujuan kita bekerja ke luar negeri. 11 juta hanya untuk 1 minggu bisa habis kalau kita pergunakan dengan cara yang sia-sia, yang tidak berguna. Ingat, uang itu seperti air kalau kita pergunakan dengan hura-hura. Dan ingat, keluarga yang ada di rumah. Itu aja. Terima kasih teman-teman, saya share pengalaman pribadi saya kepada kalian, itu semata-mata hanya untuk membuat apa ya, kalian juga sadar apa niat kalian, maksudnya yang yang sesat di jalan, lupa diri gitu loh. Soalnya saya pun juga pernah lupa diri, pernah kilaf, dan saya share pengalaman saya yang kemarin-kemarin untuk kalian. Terima kasih teman-teman, thank you for watching my channel, don't forget to subscribe.